Anthony bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2022 ini. Pemain asal Brazil tersebut direkrut Setan Merah dari Ajax Amsterdam. Setan Merah harus keluar uang banyak untuk mendapatkan Anthony. Setan Merah membayar total sebesar 100 juta euro untuk kepindahan Anthony ke Old Trafford. Anthony bakal dikontrak MU selama 5 tahun hingga Juni 2027. Setan Merah juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Anthony selama 1 tahun. Lalu, nomor punggung berapa yang akan dikenakan Anthony di MU? Berikut ini beberapa opsi yang tersedia untuk Anthony. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan tantangan terbuka kepada Anthony. Ia ingin sang penyerang bisa menunjukkan performa yang produktif di lini serang Manchester United. Rio Ferdinand berharap sang penyerang bisa membuktikan kepada orang-orang itu sayang salah menilainya. Ferdinand menilai Anthony bakal jadi pemain yang membuat fans Manchester United senang karena ia punya gaya bermain yang menghibur. Anthony bisa menghadirkan banyak trik dalam permainannya. Ia memberikan elemen yang tidak terduga khas pemain Brazil. Dia bisa menusuk masuk ke dalam kotak penalti dan kaki kirinya sangat mematikan. Ia benar-benar pemain yang memiliki banyak trik yang mengesankan. Namun Rio Ferdinand menantang Anthony untuk tidak sekedar pamer trik di MU. Ia ingin sang penyerang bisa membuat banyak gol dan assist bagi Setan Merah. Anthony sendiri saat ini masih belum bisa memperkuat MU. Ini disebabkan izin kerjanya dari pemerintah Inggris masih belum keluar. Namun izin kerjanya dikabarkan akan keluar dalam waktu dekat, sehingga ia kemungkinan besar bisa bermain saat MU berhadapan lawan Arsenal. Prediksi line up mengerikan Manchester United di laga kontra Leicester City akan dibahas dalam video ini. Sekedar diketahui, Manchester United akan bertandang ke markas Leicester City di lanjutan pekan kelima Liga Inggris 2022-2023 pada Jumat 2 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Tentu yang jadi pertanyaan sebelum laga digelar, bagaimana kelanjutan masa depan Cristiano Ronaldo? Pesepak bola 37 tahun itu dipastikan bertahan di Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2022. Hal itu disampaikan laman Slate News yang dikenal memiliki integritas perihal pemberitaan Manchester United. Tanda-tanda Cristiano Ronaldo bertahan di Old Trafford sebenarnya juga terlihat. Mantan pemain Juventus itu tetap berlatih bersama rekan-rekannya pada Selasa 30 Agustus 2022. Padahal biasanya pemain yang ingin berpindah klub sudah menghilang beberapa hari sebelum berganti tim. Terbukti meski bursa transfer musim panas 2022 ditutup pada Kamis 1 September 2022, Cristiano Ronaldo masih berlatih bersama skuad Setan Merah. Karena itu, setelah dalam 2 laga terkini mentas sebagai pemain cadangan, Cristiano Ronaldo berpotensi mengisi 11 pemain awal di laga Leicester City versus Manchester United. Dalam pola 4-2-3-1, racikan Erik ten Hag posisi penjaga gawang dipercayakan kepada De Gea. Kemudian 4 bek sejajar ditempati Diogo Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez, dan Tyrell Malacia. Kemudian 2 gelandang sentral ditempati oleh Casemiro dan Christian Eriksen. Casemiro fokus mematahkan serangan lawan, sedangkan Christian Eriksen yang menginisiasi serangan. Selanjutnya, Jadon Sancho bertugas sebagai winger kanan dan Marcus Rashford di sisi sebelahnya. Kemudian Bruno Fernandes turun sebagai second striker, mendukung penyerang tunggal Cristiano Ronaldo. Peluang MU mencetak kemenangan ketiga beruntun di Liga Inggris musim ini sangat besar. Di saat mereka sedang on fire, Leicester City justru belum pernah menang dengan catatan 1 imbang dan 3 kali kalah. Berikut prediksi line up Man United di laga kontra Leicester City.
Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Sergio Dest nampaknya bakal jadi kenyataan. Setan Merah dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan Manchester United untuk transfer sang bek. Manchester United cukup aktif di bursa transfer musim panas ini. Total sudah ada 5 pemain yang resmi bergabung dengan United. Jumlah ini akan bertambah setelah MU dilaporkan akan menuntaskan transfer Martin Dubravka dari Newcastle United. Setan Merah disebut-sebut akan berhenti belanja setelah ini. Namun Manchester Evening News mengklaim bahwa United masih ingin membuat satu perekrutan lagi. Setan Merah disebut akan mengamankan jasa Sergio Dest dari Barcelona. Laporan itu mengklaim bahwa MU sangat serius merekrut Dest. Karena ini permintaan langsung dari Erik ten Hag. Ten Hag dilaporkan membutuhkan bek kanan baru karena ia kurang sreg dengan gaya bermain Aaron Wan-Bissaka. Ia juga butuh pemain yang bisa menjadi pesaing Diogo Dalot. Jadi Sergio Dest yang merupakan mantan anak asuhnya di Ajax dinilai cocok untuk kebutuhan mereka saat ini. Tidak sekedar rumor, laporan itu mengklaim bahwa MU sudah membuka komunikasi dengan Barcelona untuk transfer ini. Mereka dilaporkan mengajukan tawaran peminjaman kepada Sergio Dest. Mereka akan meminjam sang bek selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Barcelona dikabarkan lebih ingin jika MU membeli permanen untuk sang bek. Namun mereka bersedia bernegosiasi untuk transfer ini. Barcelona dilaporkan sudah menetapkan harga jual Dest. Harganya tidak terlalu tinggi. Barcelona hanya mau menjual Sergio Dest di angka 20 juta euro karena ia tidak masuk dalam rencana Xavi Hernandez di musim panas ini. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan saran kepada Harry Maguire. Ia menilai sang bek sebaiknya mulai mempertimbangkan cari klub baru. Maguire dalam 3 musim terakhir jadi starter utama di skuad MU, namun kini situasinya telah berubah. Erik ten Hag sudah mencadangkan sang bek di 2 laga terakhir MU. Ten Hag lebih suka memainkan Lisandro Martinez dan Rafael Varane di lini pertahanannya. Rio Ferdinand mengakui bahwa situasi ini sangat tidak ideal bagi Harry Maguire. Menurut Rio Ferdinand, minimnya jam bermain di MU bisa menjadi malapetaka bagi Maguire karena ia berpotensi kehilangan posisinya di timnas Inggris. Jadi ia tidak kunjung mendapatkan jam bermain. Kita lihat jika Maguire mendekam di bangku cadangan, ia mungkin sedang berpikir mengenai posisinya di MU. Namun untuk jangka panjang, ia juga memikirkan posisinya di timnas Inggris. Rio Ferdinand menilai situasi Maguire ini sama sekali tidak ideal. Jadi ia menilai sang bek mulai pertimbangkan cari opsi lain karena Piala Dunia kian mendekat. Duet Varane Martinez membuatnya tidak bisa bermain. Masalahnya ia tidak bisa menggeser keduanya karena mereka sedang sangat bagus saat ini. Jadi ia tidak bisa bermain di Inggris, maka ia bakal jadi masalah besar baginya. Ia harus memikirkan ulang masa depannya saat ini, ujarnya. Amad Diallo dilaporkan tidak akan membela Manchester United di musim 2021-2022. Manajemen Setan Merah memutuskan untuk meminjamkannya ke klub Championship dalam waktu dekat ini. Amad Diallo merupakan salah satu wonderkid yang dimiliki MU, namun mantan pemain Atalanta itu saat ini kesulitan untuk menembus tim utama Setan Merah. Alhasil sejak musim lalu MU memutuskan meminjamkannya ke klub lain. Langkah ini diambil agar Amad Diallo bisa semakin matang bermain di level senior. Dilansir The Athletic, untuk musim ini Amad Diallo akan dipinjamkan ke klub Inggris. Ia akan dipinjamkan ke Sunderland. Laporan itu mengklaim bahwa MU memang sengaja mencari klub asal Inggris untuk Amad Diallo karena mereka ingin Amad Diallo terbiasa dengan gaya bermain di Inggris. Amad Diallo memiliki kekurangan di aspek fisikal, jadi diharapkan bisa dipinjamkan ke Championship. Fisiknya terasa untuk duel-duel. United juga sangat selektif mencari klub baru untuk Amad Diallo karena mereka takut Amad Diallo jadi pengangguran seperti saat ia dipinjamkan ke Rangers pada musim lalu. Dari sekian banyak tawaran yang masuk, Manchester United akhirnya meminjamkan Amad Diallo ke Sunderland. Ada 2 alasan yang melatar belakangi hal itu. Yang pertama adalah faktor jam bermain, di mana Sunderland berani memberikan jam bermain untuk Amad Diallo. Alasan kedua karena tim pelatih MU menilai gaya bermain Tony Mowbray di Sunderland cocok untuk Amad Diallo. Jadi sang pemuda akan segera dikirim ke Stadium of Light
untuk menuntaskan kepindahannya.